Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 akan menjelaskan tentang unsur-unsur kebudayaan cerita rakyat dari Provinsi Jawa Barat, yaitu cerita Sangkuriang. Sebelum itu, di sini kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Nugi Kusumawardani, NPM 2019-46500568, yang akan menjadi moderator sekaligus yang akan menjelaskan tentang unsur-unsur cover. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ian Perteman Sepati dengan NPM 2019-46500582. Saya dari kelompok 6, yaitu kelompok Jawa Barat. Di sini saya akan menceritakan tentang sinopsis dari Sangkuriang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ninda Anistin, NPM saya 2019-46500534. Di sini saya akan menjelaskan unsur-unsur pada cerita Sangkuriang dan Tangkuban Perahu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Raihan Kiranto dari kelas RI. Di sini saya akan menjelaskan tentang nilai moral dan hikmah dari cerita Sangkuriang. Pada suatu hari, hiduplah seorang perempuan yang sangat cantik bernama Dayang Sumbi. Dayang Sumbi memiliki seorang anak yang bernama Sangkuriang dan satu ekor anjing bernama Tumang. Pada suatu hari, Tumang dipukul oleh Sangkuriang yang menyebabkan Dayang Sumbi marah karena ternyata Tumang adalah ayah kandung dari Sangkuriang. Sangkuriang yang tidak tahu apa-apa kecewa dengan Dayang Sumbi dan melarikan diri. Setelah sekian lama, bertahun-tahun lamanya, Sangkuriang kembali bertemu dengan perempuan cantik dan berniat untuk menikahinya. Namun ternyata perempuan cantik itu adalah ibunya, yaitu Dayang Sumbi. Dayang Sumbi yang mengetahui bahwa pemuda itu adalah Sangkuriang ingin menolaknya dan membuat sebuah syarat yang sangat mustahil, yaitu membuat telaga dan perahu dalam waktu semalam. Sangkuriang pun gagal. Sangkuriang sangat kecewa sehingga kesal dan menendang perahunya, yang sekarang kita tahu bahwa itu adalah Tangkuban Perahu. Tema dalam cerita Sangkuriang dan Tangkuban Perahu ialah anak yang durhaka. Kemudian ada tokoh dan penokohan. Ialah yang pertama ada Raja Sungging Perbangkara, bersifat protagonis. Kemudian ada si Wayung yang bersifat tritagonis. Kemudian ada yang Sumbi yang bersifat protagonis. Kemudian ada Tumang yang bersifat protagonis. Kemudian ada Sangkuriang yang bersifat antagonis. Kemudian penokohan atau pewatakan dari tokoh-tokoh yang ada di cerita Sangkuriang ialah Raja Sungging Perbangkara yang bersifat baik dan bijaksana. Kemudian ada Wayung yang bersifat baik dan penyayang. Kemudian ada Dayang Sumbi yang bersifat baik, penyayang, dan alasih. Kemudian ada Tumang yang bersifat baik dan tulus menyayangi Dayang Sumbi. Kemudian ada Sangkuriang yang bersifat pemarah, nakal, keras kepala, dan durhaka. Kemudian latar belakang dari cerita Sangkuriang dan Tangkuban Perahu ialah sebuah kerajaan. Lalu alur ceritanya maju mundur. Kemudian sudut pandang dari cerita tersebut adalah orang ketiga serba tahu. Kemudian amanatnya, hati-hati dalam berbicara, sebaiknya berpikir baru berbicara. Dan jangan emosi, jangan sampai menyakiti hati orang lain dan membunuh binatang yang tidak bersalah. Yang pertama, nilai moral, yaitu yang pertama ada malas, karena Dayang Sumbi malas mengambil lungsi tenun yang terjatuh. Ia harus menikahi seekor anjing. Yang kedua ada ilmu hitam. Sangkuriang menguasai ilmu penakluk demit, guriang, gandarwa, dan lelembut hutan selama dalam pengusiran oleh ibunya. Yang ketiga ada curang. Sebelum Sangkuriang menyelesaikan perahu syarat pernikahan, Dayang Sumbi mencurangi keadaan hingga usaha si anak gagal di tengah jalan. Yang empat ada pemarah. Kegagalannya membuat Sangkuriang murka. Ia tendang perahu tadi hingga terjerembab menjadi gunung. Lalu berikutnya ada hikmah cerita. Yang pertama, agar kita selalu menghormati dan menuruti apa kata orang tua, sayang terhadap sesama, dan tidak mengikuti hawa nafsu yang akan mengakibatkan petaka. Yang kedua, jangan pernah merusak kepercayaan yang diberikan oleh orang tua dengan cara yang baik dan tidak bertentangan dengan norma. Yang ketiga, tidak berbohong kepada orang tua. Yang keempat, tidak diperdaya amarah. Yang kelima, belajar menahan emosi.
Yang keenam, tidak terpedaya dengan hawa nafsu. Untuk unsur-unsur budaya yang terdapat pada cover cerita Sangkuriang bisa kita lihat bersama-sama. Di sini terdapat tokoh pria dan tokoh wanita beserta sebuah kapal. Di sini tokoh pria dari cover tersebut ialah Sangkuriang, yaitu anak dari Dayang Sumbi. Terlihat Sangkuriang memakai pakaian adat Sunda yang identik menggunakan celana dengan ukuran longgar atau besar dan juga memakai pakaian selontreng atau baju pangsi. Untuk tokoh perempuannya, ia adalah Dayang Sumbi, yaitu ibu dari Sangkuriang. Di sini Dayang Sumbi terlihat hanya memakai pakaian sederhana. Jika dikaitkan dengan budaya, Dayang Sumbi menggunakan adat Sunda kalangan bawah, sebab hanya memakai pakaian yang bisa dibilang sangat sederhana dan tidak terlalu mencolok. Terakhir, terdapat perahu besar yang dibuat oleh Sangkuriang untuk Dayang Sumbi sebagai salah satu syarat untuk bisa menikahi Dayang Sumbi. Akan tetapi, perahu tersebut belum sampai selesai dibuat, dikarenakan sudah melewati batas waktu yang ditentukan oleh Dayang Sumbi, yang akhirnya membuat Sangkuriang murka sehingga Sangkuriang menendang perahu tersebut dan perahu yang ditendang oleh Sangkuriang menjadi terbalik, yang menjadikan lama-kelamaan perahu tersebut menjadi sebuah gunung dan yang disebut sekarang menjadi legenda Tangkuban Perahu. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.